Mungkin sedikit perkenalan dulu. Hai semuanya, aku Ricky. Jadi mungkin sedikit tentang aku. Jadi aku di Melbourne sekarang, di Melbourne, Australia, sedang menjadi tutor gitu ya. Jadi pengajar di Bible College, namanya Ridley College, dan juga saya ini PhD candidate di Ridley College juga. Belajar riset tentang apa? Yaitu riset tentang Jonathan Edwards. Jonathan Edwards dan khotbah-khotbahnya dari kitab Wahyu gitu. Tapi ternyata waktu aku analisa khotbahnya tentang dari kitab Wahyu, itu ketemu banyak ide-ide idealisme gitu. Jadi aku jadikan ini salah satu ide topik Edwards, idealisme dan pendidikan Kristen. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, kita start dari problem lah. Kita start dari problem. Jadi ada yang namanya dualisme Kristen. Nah, dualisme Kristen ini kalau menurut pandangan saya, menurut observasi saya, ini banyak sekali ada bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain seperti Australia pun banyak gitu. Tapi khususnya waktu aku tumbuh besar di Indonesia, itu banyak sekali ini dualisme Kristen. Jadi banyak dualisme Kristen itu secara sadar atau tidak sadar diajarkan atau disampaikan di gereja-gereja atau di sekolah-sekolah Kristen. Nah, dualisme Kristen ini apa sih maksudnya? Seperti ini. Jadi ini berdasarkan dari Westminster Dictionary of Christian Theology. Dia bilang, Christian dualism refers to the belief that God and creation are distinct, but interrelated through an indivisible bond. Jadi dualisme Kristen itu mempercayai bahwa Allah dan ciptaan itu berbeda, ya kan? Allah bukan ciptaan dan ciptaan itu bukan Allah, dan saking bedanya itu sampai terpisah. Tetapi somehow ada hubungan dari mereka, dari Allah, antara Allah dan ciptaan dengan suatu indivisible bond gitu maksudnya. Jadi itu dualisme Kristen. Jadi ada perbedaan gitu. Nah, salah satu implikasinya adalah banyak orang Kristen yang percaya gara-gara dualisme Kristen ini bahwa karena Allah itu tidak sama dengan ciptaan, maka dunia yang materi itu tidak sama dengan dunia yang spiritual gitu. Dan nggak ada hubungannya, biasanya kayak gitu. Jadi dunia materi ya dunia materi, dunia spiritual ya dunia spiritual. Jadi salah satu implikasi masalah-masalah dengan dualisme itu adalah seperti ini. Jadi pertama adalah sadar atau tidak kita mempercayai bahwa ada dua dunia yang berbeda, dunia yang spiritual dan ada dunia yang material. Jadi nggak ada unifying theme-nya gitu. Jadi misal, jadi kita selalu secara nggak sadar kita selalu berkata apa yang aku lakukan di hari Senin sampai Jumat itu nggak ada hubungannya sama apa yang aku lakukan di hari Minggu. Jadi ya kalau hari Minggu aku mendengar khotbah, aku memuji Tuhan, aku berdoa, itu nggak ada hubungannya sama apa yang aku lakukan di hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat aku korupsi nggak apa-apa. Yang penting hari Minggu aku bertobat, aku balik lagi ke gereja. Gitu. Ya seperti itu. Jadi nggak ada unifying theme antara dua dunia yang berbeda ini. Yang kedua adalah masalahnya ada dua identitas yang seringkali bertentangan. Jadi ada konflik prioritas antara iman yang ada di dunia spiritual dengan pekerjaan atau kalau untuk siswa biasanya apa yang dipelajari gitu. Jadi ada konflik prioritas. Jadi makanya ada masalah yang ketiga, yaitu banyak orang Kristen yang bodoh karena mereka percaya kalau beriman itu nggak ada hubungannya sama logika. Kalau logika berarti nggak percaya gitu kan. Kalau perlu logika berarti nggak believe gitu. Sedangkan banyak orang pintar yang tidak beriman ya karena konsep yang sama, yaitu
kalau kita believe, kalau kita have faith, kita memiliki iman, itu berarti kita tidak memiliki logika. Nah, ada dualisme di sana, ada konflik yang antara dua dunia yang berbeda. Bahkan saya pernah dengar teman saya sendiri yang dari gereja ngomong seperti ini, beragama itu tidak apa-apa. Ini orang gereja loh ya, beragama itu tidak apa-apa asal tidak fanatik. Jadi nggak apa-apa punya agama, asal jangan keterlaluan. Apa maksudnya itu asal tidak fanatik? Bukankah Yesus sendiri yang bilang, kalau kamu mau ikut aku, jual semua hartamu dan ikut aku? Nah, bukankah itu sedikit fanatik gitu? Atau bukankah Yesus sendiri bilang, kalau kamu mau ikut aku, pikulah salibmu dan ikut aku? Bukankah itu sedikit fanatik gitu? Jadi apa maksudnya? Beragama tidak apa-apa asal tidak fanatik. Nah, itu ada pandangan dualisme. Nah, pandangan yang masalah yang keempat adalah banyak iman Kristen itu tidak bisa memperbarui hidup sekuler. Ya itu tadi, karena ada gap gitu, ada jurang yang tidak bisa dijembatani antara dunia spiritual dan dunia yang material. Oke, jadi ini apa yang saya lihat, apa yang saya observasi di banyak gereja-gereja atau sekolah-sekolah Kristen, yaitu dualisme kekristenan. Nah, saya ingin berbicara tentang orang ini, Jonathan Edwards. Mungkin sedikit tentang Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ini adalah seorang pastor di Amerika pada abad 18. Jadi dia hidup tahun 1703 sampai 1758. Jadi abad 18. Nah, Jonathan Edwards ini memiliki pandangan worldview ya. Worldview itu apa? Kayak semacam wawasan dunia gitu ya. Yang agak unik, yang kita namakan idealisme. Jadi saya mempresentasikan pandangan ini sebagai pandangan alternatif dualisme Kristen. Saya nggak bilang bahwa pandangan ini yang paling benar. Saya hanya mempresentasikan ini sebagai pandangan alternatif. Oke, dia bilang idealisme ini seperti apa sih? Jonathan Edwards bilang seperti ini. Nothing has any existence anywhere else but in consciousness. Jadi keberadaan itu tidak ada sama sekali kecuali di pikiran kita. Dia bahkan ngomong seperti ini. Nothing else has a proper being but spirits. Jadi tubuh kita yang jasmani ini seharusnya tidak ada, yang ada itu cuma roh kita. All existence is mental. Semua keberadaan itu hanya di mental, hanya ada di pikiran. The existence of all exterior things is ideal. Semua keberadaan yang di luar kita itu hanya ada di ide, hanya ada di pikiran. Jadi dunia materi atau hal-hal yang materi yang kita bisa sentuh ini, mouse saya, keyboard saya, HP saya, meja saya dan sebagainya, itu hanyalah our perceptions or ideas that we passively receive by our bodies and are communicated to us immediately by God. Jadi benar-benar yang materi ini semua ini hanyalah persepsi kita, hanyalah ide, seperti seakan sinyal-sinyal yang dikirimkan langsung dari Allah ke pikiran kita. Ini idealisme. Ini juga kita bisa sebut ini sebagai immaterialisme, ya kan? Immaterialisme. Jadi kalau ini kan the opposite kan, apa namanya? Lawannya materialisme. Kalau materialisme kan bilang yang spiritual itu nggak ada, yang ada cuma ada yang materi. Mungkin kalau saya salah tangkap mungkin bisa dibenarkan. Tapi kalau saya tangkapnya adalah materialisme itu maksudnya kepercayaan bahwa yang materi saja yang ada. Jadi kalau saya bisa lihat, saya bisa cium, atau saya bisa sentuh dan sebagainya, itu ada. Kalau di luar itu tidak ada. Nah, kalau imaterialisme itu kebalikannya. Jadi apa yang kita bisa sentuh, apa yang kita bisa lihat dan sebagainya, apa yang kita bisa dengar, itu tidak ada. Yang ada hanya dunia spiritual. Nah, itu idealisme.
Nah, pertanyaannya begini. Apakah Jonathan Edwards itu percaya imaterial realisme atau imaterial anti-realisme? Bedanya apa? Bedanya seperti ini. Imaterial realisme itu adalah pandangan bahwa semua benda-benda materi ini tidak ada, tetapi jiwa manusia atau roh manusia itu real, itu ada. Itu imaterial realisme. Sedangkan imaterial anti-realisme itu kebalikannya. Dunia ini, dunia jasmani ini nggak ada. Roh manusia pun itu cuma ada di pikiran Allah. Nah, itu menjadi masalah karena waktu kita bilang manusia berdosa, itu hanya ada di idenya Allah. Waktu kita membunuh orang, itu hanya ada di idenya Allah. Berarti Allah yang the author of sin, gitu. Allah yang menciptakan dosa. Itu masalah. Nah, ternyata Jonathan Edwards itu percaya imaterial realisme. Jadi dia percaya bahwa semua benda-benda ini yang ada di dunia ini, yang physical, yang jasmani itu nggak ada. Itu hanya sinyal-sinyal yang dimasukkan dalam yang dikirimkan Allah langsung ke jiwa kita. Tapi jiwa kita itu ada. Maka dari itu Allah bisa mengirimkan sinyal-sinyal itu langsung ke jiwa atau roh kita. Ini mungkin sedikit abstrak, tapi nanti kita sedikit demi sedikit kita ke implikasinya ke pendidikan Kristen. Nah, karena dia percaya tentang imaterial realisme, dia percaya bahwa dunia ini itu harus dilihat secara tipologikal, secara typological, gitu. Karena dia percaya seperti ini. Oke, dunia yang jasmani ini seharusnya nggak ada. Ini hanyalah sinyal-sinyal yang dikirimkan Allah langsung ke kita. Terus kenapa dong? Kenapa kok Allah harus memperlihatkan kita semua ini? Apa tujuannya? What's the purpose? Nah, bagi Edwards, tujuannya adalah semua hal di dunia ini itu adalah cermin, types. Semuanya itu untuk merefleksikan keindahan atau sifat-sifat dunia yang spiritual atau keindahan dirinya sendiri di dunia spiritual. Jadi Allah itu misalnya Allah itu mengasihi, Allah itu kasih. Nah, untuk kita kan nggak bisa melihat Allah, kita nggak tahu bahwa Allah itu mengasihi. Caranya Allah memberitahu kita bahwa Allah adalah kasih gimana? Melalui hal-hal yang ada di dunia. Kita melihat orang tua kita mengasihi kita. Itu materi kan? Itu dikirimkan oleh Allah secara sinyal-sinyal. Tujuannya adalah untuk menunjukkan the mirror, cermin kasih Allah. Atau Allah menciptakan pemandangan yang bagus. Tujuannya apa? Supaya waktu kita melihat pemandangan itu, meskipun bagi Jonathan Edwards pemandangan itu seharusnya nggak ada, kita bisa melihat cermin akan keindahan Allah. Gitu. Jadi tujuannya semua ini di dunia materi ini hanyalah sebagai tipologi, hanyalah sebagai cermin yang mencerminkan sifat-sifat Allah atau sifat-sifat hal-hal yang ada di dunia spiritual. Mungkin saya berhenti di sana dulu. Kita lihat sumbernya. Oke, semua ini idenya agak unik. Mungkin kita baru pertama kali mendengar ini. Dia dapat dari mana sih ide-ide ini? Apakah cuma ngarang? Ternyata ada sumber Alkitabnya. Jonathan Edwards pakai sumber Alkitab dan sumber non-Alkitab. Nah, sumber Alkitabnya ini, cuma beberapa. Jadi ada Mazmur 19 ayat 1. Kan bilang, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Gimana caranya? Oke, kita ke kedua dulu. Yesaya 6 ayat 3.
mereka berseru, ini serafim ya, serafim berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Gimana caranya seluruh bumi itu penuh kemuliaannya Allah? Katanya Allah sama dunia itu berbeda. Kok bisa seluruh bumi pun penuh dengan kemuliaan Allah? Nah, bagi Jonathan Edwards, jawabannya adalah, ya itu tadi. Dunia materi ini nggak ada, tapi cuma sinyal-sinyal yang dikirimkan untuk menceritakan keindahan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala Allah memberitakan pekerjaan tangan Allah. Lalu bumi pun penuh dengan kemuliaannya. Kita coba lihat yang ketiga, Roma 1 ayat 20. Ini Paulus yang bilang, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Apa maksudnya? Jadi kekuatan Allah yang kekal, keilahian Allah itu nggak bisa nampak di Allah. Kita nggak bisa melihat. Tapi ternyata kita dapat nampak di pikiran kita. Dari mana? Dari karyanya dunia ini sejak dunia diciptakan. Nah, bagi Jonathan Edwards, maksudnya adalah itu tadi. Jadi, karena kita tidak bisa melihat Allah, maka dia mengkomunikasikan sifat-sifatnya, kekuatannya, keilahiannya melalui sinyal-sinyal itu yang berupa dunia materi. Lalu yang terakhir, dari Kisah Para Rasul 17:28a. Sebab di dalam Dia, Allah, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Apa itu maksudnya? Di dalam Allah kita hidup, kita bergerak, kita ada. Apakah maksudnya panenteisme? Bahwa semua ini adalah Allah. Atau Allah ada di dalam semua ini. Panteisme atau panenteisme? Bagi Jonathan Edwards, bukan. Maksudnya bukan itu. Bagi Jonathan Edwards, maksudnya adalah semua kehidupan ini di dunia spirit, dunia materi, itu hanya ada di pikiran Allah, di dalam ide Allah, yang dikirimkan ke pikiran kita, atau roh kita, atau jiwa kita. Tapi ada sumber lain yang menurut saya lebih berpengaruh ke Edwards. Atomisme. Jadi waktu itu, zaman tahun abad 18, itu sedang populer scientific understanding, gitu, scientific konsep yang namanya atomisme yang dipopulerkan oleh Isaac Newton. Mungkin saya salah, tolong diperbaiki nanti kalau saya salah. Tapi menurut pandangan saya ini dipopulerkan oleh Isaac Newton. Jadi dia bilang seperti ini. Semua benda itu kalau lihat paling kecilnya itu atom. Paling kecilnya itu atom. Nah, berarti apa? Jonathan Edwards bilang seperti ini. Berarti apa yang membuat aku tahu bahwa misal HP saya ini ada. Apa yang membuat saya tahu bahwa HP saya ini ada? Oke, saya bisa menyentuhnya. Tetapi bukankah sentuhan itu hanya persepsi saya sendiri? Kan perbedaan antara solid, liquid, dan gas itu hanya persepsi saya sendiri. Solid itu solid kalau disentuh karena atomnya itu rapat. Liquid itu liquid kalau disentuh. Cairan itu kalau disentuh kita bisa menembus, tapi kita masih bisa menyentuh karena atomnya lebih renggang dari satu sama lain. Sedangkan gas kita sama sekali tidak bisa menyentuh, tidak bisa merasakan karena atomnya sangat renggang dari satu sama lain. Berarti bagi Edwards begini, apa yang membuat saya bisa menyentuh itu hanya persepsi saya sendiri. Kalau ini berubah jadi gas, saya nggak akan tahu kalau HP saya ini ada, karena saya nggak bisa menyentuhnya. Kalau saya bilang bahwa keberadaan itu tergantung pada saya bisa menyentuh apa enggak. Oke, bagaimana cara lain saya bisa tahu bahwa HP ini ada selain sentuhan? Oh, saya bisa melihat warnanya putih, punya kamera yang warnanya hitam,
ada stikernya warnanya silver. Tapi bukankah warna itu juga persepsi? Seperti yang ada di sini, di prisma ini. Kan warna itu hanyalah perbedaan frekuensi cahaya. Berarti hanya persepsi saya sendiri dong. Nah, bagi Jonathan Edwards jawabannya adalah berarti keberadaan dunia materi itu hanya ada di persepsi kita saja. Berarti kita bisa berkata bahwa hal ini tidak sebenarnya ada, tidak benar-benar ada, kecuali di persepsi kita saja. Oke, jadi kita lanjutkan. Salah satu implikasinya apa? Itu tadi kita sudah bilang tipologi, semua hal di dunia ini memiliki fungsi, memiliki makna spiritual. Jadi seperti yang Jonathan Edwards katakan, jadi Jonathan Edwards itu selalu melihat dunia ini itu memiliki makna-makna spiritual. Karena dia percaya, oh dunia ini nggak ada kok. Terus kenapa kejadian ini ada? Kenapa orang ini ada? Kenapa hewan ini ada? Oh itu untuk menyampaikan pesan spiritual. Jadi dia selalu mencari makna-makna spiritual seperti ini. The serpent's charming of birds and other animals into their mouths, and the spider's taking of the fly in his snare are lively representations of the devil's catching our souls by his temptations. Jadi dia melihat ular dengan burung itu, oh ini ada makna teologisnya, ini ada makna spiritualnya, tipologi. Next, when the sun sets in red, it is a sign that it will bring a fair day when it rises. So Christ, the Son of Righteousness, set in blood, and thereby he rose with a fair day. Jadi dia melihat matahari tenggelam, warnanya merah, dia bilang ini pasti ada makna teologisnya, yaitu Kristus yang adalah the Son of Righteousness itu harus berdarah supaya dia terbit lagi dengan lebih indah. Nah, tapi begini, dia bukan hanya melihat dunia ini, dunia natural ini, dan melihat makna-makna teologis. Dia juga ternyata melihat ciptaan manusia, ciptaan pekerjaan manusia, dan juga melihat makna teologis. Jadi di sini salah satu contohnya adalah teleskop. The late invention of telescopes, whereby heavenly objects are brought so much nearer, is a type and forerunner of the great increase in the knowledge of heavenly things that shall be in the approaching glorious times of the Christian Church. Jadi dia lihat teleskop, lalu dia bilang, ini pasti ada makna teologisnya. Meskipun itu bukan, teleskop itu bukan ciptaannya Allah langsung, secara langsung. Teleskop itu ciptaan manusia, tapi dia melihat itu sebagai tipologi juga. Terakhir, contoh terakhir, the wheels of a watch or a clock move contrary one to another, yet all serve the intent of the workman, to show the time or to make the clock to strike. So in the world, the providence of God may seem to run cross to his promises, yet all in the conclusion accomplishes the will and center in the purpose of God, the great creator of the things, of all things. Jadi dia melihat jam, oh banyak gerigi-gerigi yang jalannya itu tidak beraturan, bukan tidak beraturan, tidak bersamaan, tapi memiliki tujuan yang sama. Nah, dia bilang, ini pasti ada makna teologisnya, yaitu makna teologisnya adalah hal-hal di dunia ini, meskipun jalannya itu nggak bersamaan, atau bahkan berlawanan satu sama lain, tetapi memiliki tujuan yang sama bagi Allah. Oke ya, jadi ngerti ya? Jadi bagi Jonathan Edwards, semua hal di dunia ini yang materi, itu merefleksikan makna teologis, merefleksikan keindahan hal-hal teologis, hal-hal spiritual. Oke, jadi implikasinya bagi kehidupan Edwards apa? Begini, ini menarik.
Karena tadi kita di awal saya bicara, kita melihat masalah dualisme Kristen, ya kan? Jadi perbedaan antara ada jurang antara yang spiritual dan materi, nggak ada hubungannya yang spiritual dengan materi, dualisme. Jadi apa yang saat kita mengejar hal-hal spiritual, kita seringkali mengira bahwa hal-hal yang materi itu harus suffers, harus dikurangi sedikit. Kalau kita mengejar hal-hal materi, maka yang hal-hal yang spiritual harus dikurangi sedikit. Itu dualisme. Nah, Edwards untuk solusi bagi Edwards itu bukan balance, tapi sama sekali menghilangkan dunia materi. Ini unik. Tapi dengan cara menghilangkan dunia materi, Edwards malah cares about the material. Edwards malah peduli tentang apa yang ada di dunia materi. Karena dia bilang, berarti kita melihat dunia materi ini sebagai sinyal-sinyal itu ada maknanya, ada tujuannya. Tujuan teologis. Maka dia sendiri belajar sains. Pada umur 16 tahun, dia menulis esai akademis, jurnal artikel. Dia menulis esai akademis yang berjudul Of Insects. Dia sangat menyukai sains. Meskipun dia bilang, dunia ini nggak ada, dunia materi ini nggak ada. Tapi dia tertarik tentang dunia materi, karena melalui sains, melalui dunia materi, dia bisa melihat keindahan Allah. Dan juga dalam bermisi. Jadi Jonathan Edwards pada sekitar umur 50 tahunan, dia pergi bermisi ke kota yang namanya Stockbridge. Dia bermisi ke orang-orang Indian Amerika, jadi Native Americans ya, orang-orang asli Amerika. Dia bermisi ke sana dan dia mendirikan sebuah sekolah untuk orang-orang Indian Amerika itu. Nah, di sekolah itu, dia bukan hanya mengajarkan orang-orang Indian itu bagaimana cara membaca Alkitab, atau hanya mengajarkan tentang pengetahuan teologis. Enggak. Dia mengajarkan orang-orang itu bahasa Inggris, bagaimana cara membaca, bagaimana cara menulis. Dia mengajar matematika, dia mengajar musik, geografi, sejarah. Dan dia bahkan mengajar cara berpikir kritis. Bahkan di Inggris pun waktu itu mengajar cara berpikir kritis itu adalah hal yang baru. Karena waktu itu masih baru-barunya zaman Enlightenment kan. Tapi dia sudah membawa itu ke orang-orang Indian di sekolahnya. Jadi dia mau mengajar, bukan hanya mengajarkan 1 tambah 1 sama 2 misalnya, tapi dia mau anak-anaknya tanya, kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Cara berpikir kritis. Nah, kenapa Jonathan Edwards mengajarkan hal-hal ini? Padahal hal-hal ini kan sekuler, materi. Karena dia mau orang-orang Indian ini bukan hanya mengerti makna teologis, tapi juga bisa melihat keindahan dunia spiritual di dalam dunia materi. Dan yang terakhir, cara meninggalnya pun, dia meninggal karena ingin memajukan sains dengan menerima vaksin cacar, smallpox. Jadi waktu itu vaksin cacar masih baru, masih dalam tahap pencobaan. Sama lah ya, kayak vaksin COVID sekarang. Kan banyak orang yang nggak mau itu kan masih baru, nggak tahu itu efek sampingnya apa, kita nggak tahu. Nah, Jonathan Edwards mau menerima vaksin cacar. Oke, aku salah satu orang yang pertama kali diberikan vaksin cacar supaya aku bisa membantu mereka memajukan sains. Dan akhirnya dia meninggal karena itu. Karena vaksinnya masih baru, dan kedua karena dia sendiri orangnya mulai dari kecil itu sakit-sakitan. Jadi kehidupan dia itu sangat ingin mengetahui, ingin belajar tentang apa yang ada di dunia ini. Karena idealisme. Ini unik. Nah,
Implikasinya apa? Ini implikasinya. Saya ingin kita sebagai edukator Kristen, atau orang-orang Kristen lah, meskipun kita bukan edukator Kristen, kita bertanya seperti ini, bagaimana kita membangun visi tersebut di dalam pendidikan Kristen? Jadi ada beberapa aplikasi. Aplikasi pertama, refleksi. Saya sebagai orang Kristen profesional atau sebagai orang Kristen edukator, saya bisa bertanya ke diri sendiri, atau bahkan saya bisa mengajari murid-murid saya atau anak-anak saya untuk bertanya seperti ini. Bagaimana saya merefleksikan pekerjaan atau kemuliaan atau sifat Allah di dalam apa yang saya pelajari atau kerjakan. Misal, saya berikan contoh akuntan sama arsitek. Misal saya akuntan ya, akuntan profesional. Atau misal saya adalah edukator Kristen yang mengajari anak-anak, mengajari siswa saya tentang akuntansi. Saya bisa tanya ke mereka, bagaimana cara kamu merefleksikan pekerjaan akuntan ini, pekerjaan Allah di dalam apa yang kamu pelajari atau kerjakan sebagai akuntan? Mungkin ya, jawabannya seperti ini. Mungkin, kan di Alkitab dibilang Allah itu account for every resource in the world. Semua sumber daya yang ada di dunia itu Allah manage. Sampai setiap helai rambut kita dia hitung, setiap burung-burung dia tahu. Mungkin in a little sense, in the smallest sense, saya sebagai akuntan itu merefleksikan pekerjaan Allah melalui itu, menjadi good steward. Saya menghitung secara secara bijaksana resources yang ada di dunia ini. Dengan cara itu saya merefleksikan pekerjaan Allah di dunia ini. Contoh kedua, arsitek. Bagaimana saya sebagai arsitek merefleksikan pekerjaan dan kemuliaan atau sifat Allah? Mungkin jawabannya seperti ini. God is the greatest architect. Ya kan? Allah yang membangun dunia ini dari fondasinya. Allah pun yang mempersiapkan dunia yang baru. Mungkin dengan kadar yang sangat kecil, saya sebagai arsitek merefleksikan pekerjaan Allah saat saya secara setia membangun setiap fondasi dengan mengingat bahwa Allah membangun fondasi itu untuk manusia, membangun fondasi dunia untuk manusia. Mungkin jawabannya seperti itu. Aplikasi yang kedua, partisipasi. Ini pertanyaannya, bagaimana saya berpartisipasi sebagai profesional, atau saya menanyakan kepada murid saya atau anak saya, bagaimana saya berpartisipasi dalam pekerjaan Allah, dalam apa yang saya pelajari atau kerjakan. Mungkin kalau kita kembali ke akuntan, mungkin saat Allah menghitung dan memanage tiap-tiap resource di dunia ini, sebagian kecilnya dia menggunakan akuntan. Ya, jadi dengan begitu kita sebagai akuntan kita berpartisipasi di dalam pekerjaan Allah. Atau arsitek pun. Dan bukankah waktu di Taman Eden itu cuman taman, lalu di dunia yang baru bukan hanya taman, tapi ada kota Yerusalem. Berarti in a smallest sense Tuhan menggunakan pekerjaan manusia, yaitu kita membangun kota, di dalam pekerjaannya to redeem the world, untuk menebus dunia. Jadi dengan begitu saya sebagai arsitek, saat saya membangun dengan setia, saya berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Atau dokter. Bagaimana saya bisa berpartisipasi? Bukankah Allah sekarang sedang healing the world, sedang menyembuhkan dunia? Ya, menyembuhkan dunia
dari dosa memang, tapi juga menyembuhkan dunia dari efek-efeknya dosa, yaitu penyakit. Dan saya sebagai dokter, saya berpartisipasi di dalam pekerjaan Allah. Atau pelukis, bukankah Allah, God is the greatest artist, gitu kan? Allah melukis pemandangan yang sangat indah. Dan saya sebagai pelukis, saat saya melukis dengan indah, saya berpartisipasi sedikit di dalam pekerjaan Allah. Lalu mungkin kita bisa bertanya seperti ini. Nah, mungkin kita nggak bisa berdiskusi secara panjang lebar, tapi ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana dengan pekerjaan non-profesional? Misalnya, ibu rumah tangga. Bagaimana pekerjaan ibu rumah tangga ini? Ganti popok, tiap hari pekerjaannya selalu sama. Menyusui, ganti popok, menyusui, ganti popok. Bagaimana pekerjaan itu berpartisipasi di dalam pekerjaan Allah? Atau merefleksikan pekerjaan Allah? Atau pekerjaan non-profesional sebagai sukarelawan? Atau pemain basket amatir tiap Jumat? Saya bukan pemain basket profesional, tapi kalau saya tiap Jumat malam saya latihan, saya ikut pertandingan basket, saya pemain basket amatir, bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam pekerjaan Allah? Atau merefleksikan pekerjaan Allah di dalam saat saya bermain basket. Yang ketiga, terakhir, identitas. Pertanyaan begini, bagaimana saya menghidupi identitas saya sebagai arsitek Kristen, akuntan Kristen, dokter Kristen, dan sebagainya? Apa yang membuat saya berbeda sebagai arsitek Kristen? Apa yang membuat saya berbeda dari arsitek-arsitek yang lain? Bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam pekerjaan Allah, merefleksikan pekerjaan Allah sebagai arsitek Kristen? Dan yang kedua, bagaimana Injil itu menebus apa yang saya kerjakan atau pelajari? Dan bagaimana saya memancarkan Injil dalam apa yang saya kerjakan dan pelajari? Ini menurut saya adalah pertanyaan-pertanyaan yang krusial untuk kita refleksikan sebagai orang-orang Kristen profesional, tetapi juga krusial untuk kita ajarkan ke murid-murid kita, ke anak-anak kita, saat mereka belajar matematika, saat mereka belajar akuntansi, saat mereka belajar fisika, biologi, kimia. Kita bisa menanyakan kepada mereka atau mengajari mereka untuk bertanya ke diri sendiri. Waktu aku belajar tentang kimia, bagaimana aku bisa berpartisipasi dalam pekerjaan Allah? Bagaimana aku merefleksikan pekerjaan Allah? Dengan begitu, saat mereka menjadi a Christian chemist, mereka tahu, oh, ada maksud aku melakukan hal ini di dalam dunia yang materi. Meskipun dunia materi ini temporary, ya kan, nggak permanen, ada maknanya aku melakukan semua ini. Bukan hanya untuk uang saja, tetapi ada makna teologisnya. Oke. Mungkin sampai sana dulu. Sekarang apa? Questions. Okay. Thank you very much for the sharing that you've done so far. Again, seperti biasa, saya encourage rekan-rekan dan kawan-kawan juga untuk berpartisipasi dalam tanda kutip juga bertanya-tanya dan berjawab-jawab juga karena inti daripada Gate Talk adalah berdiskusi dan berdialog bersama ya. So saya melihat ada raised hand daripada Angga. So Angga, go on ahead. Halo, ini aku nggak nyalain kamera ya, karena nyambung ke kamera yang di sebelah sini. Tapi anyway, cuma mau clarify aja, karena nggak begitu ngerti tadi ketika, mungkin aku di ini dulu, bener nggak aku tangkap ya, Ricky ya, ketika tadi you told us bahwa menurut Jonathan Edwards itu kan dia pemikiran tadi apa, something about immaterial, irrealism, yang intinya bahwa matter, all reality ini, dia solusinya kan justru dibikin nggak ada gitu ya, all is in God's mind, something along that line begitu. Several questions berarti kayak if it's not real, why bother do science and improvements? Why don't let it be? Itu pertama. Terus yang kedua, apakah berarti because it's not real and it's only in God's mind? And if nothing is real, how do I know I'm real? Apakah aku cuma ilusi yang dipikirkan Tuhan?
Lalu implikasinya kalau memang cuma begitu, apakah jadi memang yang ada di kehidupan ini kan sudah di pikiran Tuhan, kita nggak bisa rubah. Aku yakin Edward percaya simplicity of God, God is unchanging. Maka tugas kita, assuming ada makna, kita cuma untuk interpreting theologically what God is doing. If that's so, then apakah itu juga memang karena ya semuanya status quo aja, kita tinggal ikutin, berjalan, whatever we do, itu nggak ada significance-nya karena it's only in God's mind. Dan yang I think the worst thing, if it's only in God's mind, including evil, walaupun tadi dia bilang soal ini pemaknaan teologis, bagaimana evil ini ke kita, tapi apakah berarti evil sendiri pun part of God's thought? So inherently evil is God's plan or anything, something like that. Ya, itu aja. Oke, thank you. Mungkin satu-satu dulu ya. Aku tadi udah lupa pertanyaan pertama itu. Pertanyaan pertama apa tadi? Sorry. Ya, kalau semuanya cuman nggak real, ya apa signifikansinya? Why bother? It's only. Oke. Tadi kayaknya pertanyaan pertama bukan itu, tapi oke. Jadi begini, seperti yang aku tadi udah bilang, tapi mungkin aku bilangnya terlalu cepat dan terlalu singkat karena waktu juga. Jadi kurang jelas. Jadi begini, bagi Jonathan Edwards, ya kan, semua hal yang di materi itu hanyalah sinyal, ya kan? Nggak real. Maksudnya nggak real seperti ini. Ada, tapi adanya itu bukan ada seperti yang kita tangkap sekarang. Ada, tapi ada karena hal itu dipikirkan oleh Allah dan diberikan kepada kita melalui sinyal-sinyal. Kind of like a VR, virtual reality gitu kan. Langsung, apakah yang kita lihat di dalam virtual reality itu ada? Ada, tapi at the same time nggak ada. Mungkin seperti itu mungkin. Jadi, nah kalau begitu, significance-nya apa? Apakah kalau kita determinism gitu kan tadi tanyanya, apakah apa yang kita lakukan di dunia ini nggak matters? Karena begini, karena seperti yang saya katakan tadi, dia tidak percaya bahwa jiwa kita ini tidak ada. Dia percaya bahwa jiwa kita ini ada. Jadi meskipun badan saya nggak ada, badan saya ini cuma sinyal-sinyal yang diberikan oleh Allah, tapi jiwa saya, roh saya itu ada. Saat saya berdosa, meskipun saya berdosanya seringkali melalui praktek dengan tubuh materi, tapi yang berdosa itu jiwa saya, roh saya. Dan itu berada di luar pikiran Allah. Not totally outside of God's mind, as in not totally outside of God's plan, but we still hold independence outside of His mind. Gitu. Jadi karena kita bisa diberikan sinyal oleh Allah, maka kita harus ada di luar Allah. To a certain extent, meskipun Allah yang selalu sustain our being, sustain our existence. Tapi to a certain extent, kita berada di luar Allah, independence. Jadi, waktu kita berdosa, itu kita yang berdosa. Jiwa kita yang berdosa. Waktu kita melakukan sesuatu yang baik pun, itu jiwa kita yang melakukan sesuatu yang baik. Meskipun perilakunya, perbuatannya ada di dunia materi. Tetapi yang melakukan itu jiwa kita. Maka bagi Jonathan Edwards, yang ada di materi ini matters bukan hanya untuk dipelajari sebagai penunjuk ke realita spiritual, tetapi juga apa yang kita lakukan ini seperti yang saya katakan tadi, merefleksikan atau berpartisipasi di dalam pekerjaan Allah. Jadi matters. Apa yang kita lakukan matters. Karena jiwa kita ada. Mungkin menjawab atau enggak?
Iya. Menjawab nggak ya? Iya, I still don't get. Maybe I still don't get the thing sih. Nggak ada. Jadi itu apakah physical world itu nggak ada? Tapi spiritual world itu, so material is not, but physical is. Because primarily everything is, metaphysical is, and primarily all things itu inherently only metaphysics, and the material is like some kind of projection of God's mind, and we are participating in it. Iya, jadi dia bilang all existence is spiritual atau all existence is mental. Gitu. Jadi jiwa dan roh, bukan jiwa dan roh, jiwa atau roh. Oke, jadi mental itu iya, dan physical itu cuman representation of the metaphysical. In a sense kita bisa bilang dia itu apa yang dia bilang itu a version of Neoplatonism. Seperti yang siapa yang tadi bilang? Fanny bilang. Jadi ngerti ya? Neoplatonisme itu kan kayak semua hal yang di dunia ini, yang di dunia materi ini adalah kayak apa ya? Kayak the reflection of the form gitu kan, the reflection of the real thing, hanya the shadow of the form. Jadi kalau dia bukan the shadow of the form, tapi merefleksikan atau malah berpartisipasi gitu, Neoplatonisme di dalam dunia yang spiritual. Abstrak, yes. Kayak Matrix, yes. Susah dipahami, yes. Saya kira dia pun nggak fully understand it gitu. Jadi dia pasti juga agak meraba-raba. I think Angga, you also have a second part to your question, no? Okay. Which I think is a very interesting question. Is it from of evil thingy? Yes. Right. If everything is projection of God's mind, how about evil? Then it's only part of theological explanations. Even the existence of evil is only a theological understanding of God's thinking. Ya, seperti yang saya bilang, karena jiwa kita ada, maka evil itu ini diskusi lain lagi sih ya, evil. Maksudnya evil apa? Tapi aku sekarang mau ngomong tentang evil yang kita lakukan. Jadi evil yang kita lakukan itu adalah kita yang melakukan, karena jiwa kita eksis. Gitu. Jadi roh kita eksis, maka waktu kita do evil, kita yang melakukan, bukan Allah yang melakukan. If that makes sense. Okay. Tapi ini kalau mau ngomong tentang evil as the entity, the metaphysical entity of evil, itu beda lagi. Itu itu diskusi selanjutnya. Okay, next. Yeah. Okay, those were a couple of heavy and difficult questions, but that's exactly why we're here. So, I think before sebelum Zorin tadi ada daripada Mas Tindio juga angkat tangan raise hand kan ya? Iya, betul, Bung. Boleh saya bertanya? Silakan. Bung Riki, terima kasih sudah mempresentasikan AdWords, dan Anda juga termasuk orang yang merevive minat saya terhadap AdWords. Selain juga semester ini seorang kakak tingkat saya juga sedang membuat disertasi tentang AdWords, dan judulnya ini dia A Divine and Supernatural Light, The Neoplatonic Newtonian Metaphor of Light in Jonathan Edwards. Jadi ini menarik yang Anda katakan ini. Terima kasih, saya sungguh-sungguh mengapresiasi. Nah, saya menangkap tadi dari presentasi Bung Riki, yaitu Anda semacam hati-hati ketika menyentuh masalah panentheism. Begitu ya kan? Nah, yang menarik pertama, seperti juga Anda sampaikan tadi, bahwa
Edwards itu seorang yang sangat suka dengan sains. Waktu kakak tingkat saya mempresentasikan chapter 3, bab ketiga dari disertasinya, saya itu wow sekali. Ini Edwards ini seorang yang suka sains, dan Anda juga sudah sampaikan tadi bahwa dia sudah menerbitkan sebuah artikel di tahun dia masih 16 tahun. Luar biasa, bukan? Jadi itu yang justru membuat gairah saya terhadap Edwards. Dan pada waktu kakak tingkat saya presentasi, bab 3-nya itu yang judulnya itu apa ini? Early Modern Optical Theories, Descartes, Newton, and the Mechanical Universe pada waktu itu. Dan saya mengatakan, ini orang ternyata saya baru tahu beliau ini sangat suka sains begitu. Jadi saya tergugah. Nah, yang menarik adalah Edwards itu berkali-kali berbicara mengenai emanasi, Bu. Betul. Nah, lalu dalam tangkapan saya tadi, Anda sangat hati-hati untuk menyebut Edwards itu seorang panenteis. Akan tetapi sarjana-sarjana reform seperti Belden Lane, Ronald de la Trobe, ini Belden Lane menulis di Ravished by Beauty, itu malah justru mengutip tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa para Puritan itu bukan hanya panenteis, tetapi malah justru sangat dekat dengan panteis, panteism, begitu. Bukankah di sini kalau begitu bisa jadi ini kita bisa melihat bahwa seorang yang suka dengan sains bukan hanya dia itu seorang yang melihat materi itu baik, tetapi juga bisa dekat juga dengan ide-ide gagasan, bukan saja panenteism maksud saya, tetapi juga panteistik. Buku terbaru dari Brad Granger, dosennya Bung Perdian, yang kemarin tahun berapa ya? Tahun 2019 dia terbitkan bukunya. Brad Granger menulis begini di halaman-halaman pertama. Dia tulis, a veritable Edwards industry sprang up from to scour every facet of his Platonized Calvinism, which esteems nature as an emanation of divine glory. Nah, dari sini, Bung, bagaimana Anda sebagai seorang pendidik begitu ya? Apakah Anda juga bisa merespons atau justru membuka ruang terhadap kenyataan bahwa menjadi seorang saintis Kristen juga bisa panteis? Dan saya juga membaca ini kutipan dari kakak tingkat saya yang menarik dari khotbah Edwards di James tentang James 1 verse 17, itu jelas sekali dia mengatakan bahwa identical Christ sebagai light dan kita sebagai bagian dari Kristus itu juga akan mentransformasi kita. Saya kutip di sini, it will change you into the same image, make you partake of that light in yourself and cause you also to shine. Komentar Bung Riki, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Itu pertanyaan yang sangat menarik karena begini, memang ada perdebatan di Edwardsian scholarship gitu ya. Ada perdebatan antara orang-orang yang mengikuti. Jadi ada dua. Kalau masalah kalau kita berdiskusi tentang topik ini, yaitu Edwards Neoplatonisme atau Edwards sama emanation, itu ada dua kubu. Kubu yang satu itu bilang bahwa Edwards itu memang dia sangat platonis sampai mendekati emanation-nya itu mendekati panenteisme atau bahkan panteisme. Kubu yang satu itu tidak setuju karena mereka bilang bahwa bagi Edwards emanation-nya itu bukan
bukan menjadi satu dengan Allah, tetapi hanya sebagai mirrors gitu dari Allah. Jadi, nah tadi tentang bahasanya yang being the same image atau becoming the same light, itu memang bahasanya Edward sekali itu. Tapi maksudnya, apakah seperti yang kubu 1 katakan, yaitu maksudnya itu menjadi satu dengan Allah, atau yang kubu 2 katakan, yang yaitu menjadi gambar yang sama. Jadi diperbarui lagi menjadi the original image of God, jadi melalui Yesus. Nah, saya setuju dengan kubu yang kedua, yaitu bilang bahwa Edwards bukan. Makanya tadi saya berhati-hati ngomongnya dia bukan panenteis, dan bahkan saya bilang dia cuman a version of Neoplatonism. Saya nggak bilang dia itu Neoplatonis. Gitu, Pak. Jadi kalau saya setujunya sama yang kubu yang kedua. Jadi saya nggak setuju kalau dia itu bilang panenteisme. Nah, kalau implikasinya apa ke edukasi? Nah, itu pertanyaan ini beda lagi kan. Jadi kalau saya nggak setuju, maka implikasinya saya tidak bisa ke sana. Karena interpretasi saya terhadap Edwards itu mengikat saya ke interpretasi yang kedua. Begitu, Pak. Itu komentar saya. Terima kasih. Satu lagi boleh bertanya, kalau begitu, Bung, kalau ini kan seperti ada stream kan dari Edwards misalnya, Edwardian Reform scholar seperti Belden Lane, kemudian di Latray, dan juga ternyata kakak tingkat saya ini yang memang dia S2-nya di Yale. Lalu berarti kubu yang kedua yang mungkin Bung Ricky bisa rekomendasikan untuk dibaca oleh teman-teman, misalnya itu kubunya siapa? Terima kasih. Oke. Saya ini harus mengakui nggak menyentuh Edwards sejak semester lalu, jadi harus melihat siapa itu namanya ya. Sebentar ya, saya mau ngelihat. Apa nanti saya ini aja, saya kasih di chat kalau sudah ketemu. Siap, terima kasih, Bung. Oke, thank you, Pak. Okay, thank you for the question from Mas Ninjo ya. And I believe that we also saw kita ada tangan daripada Zorin earlier. So Zorin, you may go on right ahead. Oh, okay. Should be in English or in bahasa? Bahasa aja nggak apa-apa. Bahasa aja. Oh ya, Twitter. Iya, saya kebetulan seorang pengajar gitu ya. Walaupun saya lebih kayak layman. Cuma ini saya kaget, saya pikir tuh Edwards tuh terkenalnya sebagai seorang penginjil yang super giat gitu, yang Superman gitu ya, pindah-pindah kota buat mengajari Injil. Ternyata dia ada sisi-sisi filsafatnya gini juga ya. Saya kaget. Terima kasih atas pemaparannya gitu ya. Karena menurut saya ini menarik ya. Karena kalau di konteks sejarah itu kan ini 17-18 ya. Masa-masa Great Awakening ya, di mana Amerika itu lagi masa-masa berkembangnya gitu ya. Betul. Sejarah. Nah, jadi mungkin di sini juga ada semacam kayak insentif untuk mengembangkan teori-teori baru dari Amerika sendiri gitu ya, teori-teori filsafat yang baru di Amerika. Maksudnya tuh mereka nggak selalu mengacu ke Eropa gitu, tapi mereka mendapat semacam kayak insentif gitu. Dan kalau saya sih pribadi nggak tahu ini mungkin salah atau enggak gitu, karena semuanya fokus ke Tuhan, berarti bagi Edwards sendiri tuh dia nggak terlalu membedakan antara, nggak tahu ya, kalau di Kristen itu kan ada istilah tuh wahyu umum, wahyu khusus kan ya. Wahyu khusus itu adalah ya Tuhan Yesus atau enggak Alkitab. Terus wahyu umum itu adalah semesta dan semua isinya gitu. Bagi dia itu semua sama aja dong. Maksudku tuh karena emang pada akhirnya semua mengacu ke Tuhan Yesus gitu kan. Semua tuh ada theological significance-nya gitu kan. Semua tuh menginjil, semua tuh mengarah ke Injil gitu kan. Bahkan let's just say Mazmur kan Pak Hasyam Memesaperim
the heavens the category of God, and the firmament show his handwork. Day and today uttered speech, and night after night uttered knowledge. Berarti tiap hari yang baru itu kan ada knowledge yang baru kan. Bahkan knowledge yang bakal keluar mungkin tahun 2023, 2024 ketika mungkin yang web nemuin hal yang baru sekalipun, itu Tuhan udah tahu dari awal kan. Cuma Tuhan tumpahkan secara perlahan setiap tahun gitu kan, setiap harinya gitu ada hal-hal yang baru. Jadi ini sebenarnya tuh dia nggak terlalu concern soal fisik non fisik ya, cuma dia concern ke gimana ini semua tuh mengarah ke Tuhan gitu ya. Dia nggak concern apakah ini evil atau nggak evil atau apa agensi manusia, nggak, itu bukan concern utama dia gitu ya. Utama dia adalah gimana ini bisa dijadikan apa ya, semacam dasar sehingga orang tuh mau mempelajari sains dengan giat gitu ya. Karena di zaman itu kan bisa dibilang sains itu masih apa ya, hal yang baru gitu ya. Semua tuh masih dikontrol gereja gitu ya. Jadi di zaman ini dia pengen bikin sesuatu yang, let's just say, more Protestant yet at the same time gives room for science, supaya sains itu nggak selama terkekang di bawah field gereja yang cenderung agak dogmatik. Ya, saya mikirnya gitu sih. Apa saya benar atau mungkin ada yang kurang atau gimana gitu? Oke, thank you. Ini juga menarik sih. Nah, karena diskusi kita ini ya, saya persempit di tema idealisme dan pendidikan Kristen gitu. Jadi ada implikasi-implikasi di area-area lain yang saya memang nggak bahas gitu. Tapi itu memang pertanyaan menarik. Pertama, saya tadi nangkepnya ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama adalah, pertanyaan pertama tadi apa? Wahyu umum dan wahyu khusus. Ada. Jadi dia memang ngomongnya bukan wahyu umum dan wahyu khusus. Dia ngomongnya begini. Book of Nature and Book of apa ya satunya? Pokoknya the Bible. Jadi yang satu itu alam, yang satu itu Alkitab. Gitu mungkin ya. Ya betul. Jadi Scripture ya. Jadi gini, bagi dia seperti yang saya katakan tadi, natur, yaitu hal-hal yang materi, itu ada hanya karena Allah mau mengirimkan apa ya, message gitu, makna teologis. Nah, tapi bagi dia seperti ini. Kita ini diciptakan seharusnya kita memiliki kemampuan untuk melihat itu, untuk melihat makna teologis, keindahan-keindahan Allah di natur, di Book of Nature. Tapi karena dosa kita dibutakan. Nah, ini ada hubungannya dengan Great Awakening, kebangkitan rohani. Jadi dia bilang waktu kebangkitan rohani itu kan banyak ide-ide seperti lahir baru gitu kan, ada afeksi. Nah, jadi dia bilang semacamnya. Betul. Jadi dia bilang meskipun kita memiliki pengetahuan, enlightened in the mind. Iya, ini zaman enlightenment juga kan. Kita tetap nggak bisa melihat Allah atau keberadaan Allah atau keindahan Allah di balik natur ini karena dosa kita membutakan kita. Yang membantu itu apa? Itu tadi. Kristus melalui Roh Kudus di dalam Alkitab. Jadi yang membantu, jadi bagi dia the Book of Scriptures explains the Book of Nature. Jadi Book of Scripture explains the Book of Nature. Jadi alam ini ada bagi dia ada makna teologisnya, tapi kita dibutakan yang kita bisa melihat cuman apa yang di depan kita. Makna teologisnya kita nggak bisa melihat lagi karena dosa. Tetapi Alkitab itu memberikan kita kemampuan untuk melihat di balik tirai itu, di balik tirai materi itu ada sesuatu yang lain. Itu yang memberikan kita kemampuan apa? Itu Alkitab. Melalui Roh Kudus di dalam Yesus. Ini yang neoplatoniknya itu ya, yang dia maksud. Sisi neoplatoniknya gitu. Ya ada hubungannya dengan itu juga. Melalui mater gitu ya. Betul. Ini ada hubungannya dengan apa yang dikatakan sama Pak Nindyo tadi. Jadi emanation itu saya tangkapnya ini menurut kubu yang kedua.
emanation itu bukan semua dunia ini adalah emanation of God, nah itu jadi panentheisme. Tetapi hanya orang-orang yang di dalam Kristus melalui Roh Kudus itu emanation of God. Itu bukan emanation of God, the true emanation of God. Karena mereka memiliki kemampuan untuk melihat cahaya yang berada di balik tirai, sehingga orang-orang yang dimampukan itu bisa menjadi seperti cahaya itu, bisa menjadi like the new light. Iya. Pertanyaan yang kedua adalah apa tadi ya? Tentang good and evil ya. Apa emang itu bukan fokus utama dia gitu dalam dalam diskursus ini gitu? Oh, enggak. Iya, betul. Jadi ya, itu karena diskusi kita singkat hanya di area ini saja. Seharusnya ada implikasinya di good and evil. Jadi ya itu ada hubungannya juga sama afeksi itu. Jadi bagi dia ini ngomong lagi tentang the nature of evil gitu. Jadi bagi dia evil itu adalah the lack of affection. Nah, ini nanti jadi diskusi yang panjang lebar lagi nih. Oh iya. Kayak Iya, Agustin ya. Iya, betul. Ya, mirip Augustine kan. Augustine apa? Evil is the absence of good ya kalau nggak salah. Absence of good. Proximity far away from God. Oh gitu. Terima kasih. Ya begitu. Apa bisa saya mungkin gini ya. Kan we see the world as we are because we are sinful beings gitu ya. Karena dosa dan kejatuhan kita dunia ini sebagai hari yang jatuh dan buruk dan semacamnya. Tapi Edwards tuh mau kita tuh seeing the world as God sees it gitu ya. Melihat dunia berdasarkan apa yang Tuhan lihat. Melihat dunia berdasarkan apa adanya gitu loh. Melihat melalui segala material material layers gitu. Nggak tahu. Jadi kayak kayak misalnya lihat matahari gitu. Tadi kan Pak Ricky ngomong bukan hanya lihat sebagai fenomena saintifik yang ngebuat saya hangat dan saya terang atau gimana, tapi juga itu adalah refleksi dari kemuliaan Kristus yang baru tiap hari yang membuat kita lebih dekat. Itu kan very theological lens gitu ya. Not necessarily scientific, but also theological and connects to Christ. Radikal atau mungkin dia itu mau kita melihat bukan how it is, tapi apa yang Tuhan, what God intended it to be. Gitu kan. Oh iya, what God intended it to be seen gitu ya. Iya, betul. Ya, mungkin seperti itu. Oke, saya sudah sih ya. Terima kasih diskusinya. Saya pun masih agak bingung sejujurnya, tapi ini menarik sekali ya. So much to be learned. Thank you, Pak Ricky. Right. Thank you very much, Zoran. Are there any other questions before we end tonight's session? Bentar ya, saya cari yang diminta sama Pak Nindyo. Oh, it's all okay. It's all good. It's all good. Okay. Considering that we have no more questions, I think this is a good time for us to end. So before we do that, Shin, would you like to take it away? Itu aku barusan kasih tiga nama yang ada di kubu kedua. We also have a couple of thinkers from Ricky over here. Okay. Just quick announcement. We're gonna go on a break throughout the end of the year, but we're gonna be back in early January, and I'm just gonna share the poster that we have. So on our next meeting, we're gonna talk about pedagogi dan teologi trauma. And for the speaker, we have Monica here. And as usual, if you wanna stay in contact and have all the information regarding our session, we have WhatsApp group and Instagram as well. So that's about it. There's no more information other than that. So give it back to you, Henok. Okay, again, thank you everyone for attending our session this evening. And thank you again for Ricky for
his conveyance about Jonathan Edwards and his very, very interesting outlook on theology. So before we end, I would like for us to pray. So if it's at all possible, Mas Nindyo, would you like to lead us in prayer, in our closing prayer? Yes, of course. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sesi Gate Talk malam atau pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk presentasi dari Bung Riki. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami semua dan memberikan kepada kami pengetahuan, tambahan ilmu mengenai seorang tokoh yang penting, Jonathan Edwards, dan bagaimana seorang Edwards juga menginspirasi kami sebagai para pedagog. Terima kasih untuk waktu kami boleh berdiskusi. Terima kasih juga untuk interaksi teman-teman yang saat ini bertanya. Kami mengucap syukur demi nama Tuhan dan berkati kami untuk kami menjalani sisa atau mengawali hari Minggu ini. Kami memohon demi nama Tuhan Yesus Kristus, persiapkan kami juga untuk merayakan Natal. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Thank you very much for the discussion, guys. That was a great discussion. And I think it left a lot of people with a lot more questions than answers, but that's exactly why we are here. So, kita lihat sekeliling virtual reality semua ini. I bid you guys a very pleasant evening, and I hope that all of you guys have a very wonderful Christmas, and of course, a very happy New Year as well. Especially if you get to see your family, then I would suggest that you cherish it, because right now I'm alone in Taiwan, which kind of sucks. Anyways, without further ado, thank you for coming and have a great evening, guys. Bye-bye. Thank you, guys. Bye. Can I have another question, actually? If it's Zoran, you got more questions? Sure. Yeah. You guys, if you can we stop recording? More discussion, that's fine. That would be great. Stop the recording. Can we stop the recording? Yeah, we can stop the recording.